Ya, halo, balik lagi sama Hisba. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah teman-teman tanyakan di postingan yang ini. Saya mengadakan Q&A ini spesial 300 subscriber, walau pada kenyataannya ketika video ini direkam, subscriber saya sudah tidak 300. Syukur, alhamdulillah. Saya mengadakan Q&A spesial 300 subscriber karena angka 3 angka yang spesial untuk saya karena saya lahir di tanggal 3. Maaf kalau videonya mungkin resolusinya burik atau gimana. Ini karena saya rekamnya pakai kamera laptop. Oke, langsung aja saya jawab pertanyaan teman-teman. Oke, pertanyaan pertama dari @faikhaidar5077. Ini tuh sahabat gua, udah kenal dari SMP 6 tahun lalu. Dia adalah orang yang baik. Pertanyaannya, Bang, kenapa batas waktunya sampai tanggal 3 Maret 2025? Sebenarnya yang saya maksud tuh 3 April ya. Saya salah tulis bulannya. Dan kenapa dikasih batas waktu? Karena biar pertanyaannya nggak numpuk. Oke, lanjut. Makasih Pak Ik udah nanya. Pak Ik Haidar 5077 maksud saya. Terus selanjutnya ada dari Bang Chandra 960. Ini juga salah satu teman saya, teman mutual ya. Kenal dari Facebook. Spek PC atau laptop apa yang dipakai? Saya pakai laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 14 ITL 6. Terus pertanyaan keduanya, sekarang pakai motor apa Bang? Saya pakai Beat Karbu punya bapak. Biasanya saya pakai kalau mau ke sekolah atau enggak kalau mau main ke event atau kemana gitu. Biasanya saya naik motor itu. Saya kendarai. Saya mengendarai motor tersebut. Nah, oke, makasih Bang Chandra udah nanya. Oh ya, maaf ya, saya nggak tahu yang nanya itu laki atau perempuan karena di internet semua orang saya panggil Bang. Iya, karena kan kalau di internet orang yang namanya cewek bisa jadi usernya cowok gitu kan, makanya saya panggil aja bang. Kecuali kalau public figure yang gendernya udah jelas ya, mungkin kayak cosplayer gitu kan kebanyakan cewek. Nah ya udah, kalau itu baru saya nggak saya panggil bang. Biasanya kalau cewek itu saya panggil kak. Oke, dari Bang Nokata 32. Pertanyaan pertama, apa yang membuat kamu mau belajar 3 dimensi? Yang membuat saya ingin belajar 3 dimensi itu karena rasa penasaran saya bagaimana caranya industri game ataupun industri animasi membuat model 3 dimensi. Karena menurut saya itu luar biasa ya. Dan selain itu, dengan belajar 3 dimensi saya bisa menuangkan ide-ide saya ke dalam ya. Saya bisa menuangkan ide-ide saya dan dijadikan video gitu loh. Apa sih? Ngerti nggak sih? Maaf kalau jawaban saya mungkin agak ngaco ya. Pokoknya karena rasa penasaran sama karena saya ingin menuangkan ide-ide saya. Udah gitu. Pertanyaan keduanya, gimana awal belajar 3 dimensi dan cara belajarnya? Awalnya saya pakai MMD dulu, iseng-iseng bikin animasi ya teman-teman ya. Saya pernah post videonya di channel ini, tapi udah di privat. Bentar, saya cek dulu. Ini dia teman-teman animasi pertama saya. Dibuat menggunakan MMD, Yelan Waving. Ya, Yelan Waving, Yelan melambai tangan. Bisa dilihat sangat kaku sekali ya. Ya, jadi awal belajarnya ya saya main-main MMD dulu, import motion orang, terus di render, terus coba bikin motion sendiri dan lain-lain. Tapi kalau untuk awal belajar 3D Blender, saya nonton video tutorial cara buat donatnya Blender Guru. Itu tuh kalau kata orang-orang tuh kayak udah kewajiban gitu bagi para pemula. Bagi orang-orang yang pengen belajar Blender harus nonton video itu dulu, selesain tutorialnya. Udah wajib banget, kayak ibaratnya kalau dalam Islam, kalau mau jadi orang Islam harus syahadat dulu. Nah, ya udah, ini juga sama. Kalau mau jago Blender kudu bikin donat dulu, ngikutin tutorialnya Blender Guru. Tapi ya itu cuma bercanda-bercandaan aja sih. Kalau misalnya teman-teman gak ngikutin juga nggak apa-apa. Kenapa harus tutorial donat? Karena di tutorial itu Blender Guru udah ngejelasin semuanya. Menu-menunya, fitur-fitur yang ada di Blender, yang sering kepake apa. Jadi ya sekalinya nonton itu semua, nonton semua videonya, semua tutorialnya Blender Guru yang tentang donat, itu teman-teman bakalan ngerti di Blender. Jadi nggak
kewalahan atau gimana lah ya. Ya setidaknya itu yang saya tahu. Oke, terus pertanyaan ketiga, alasan mulai nge-YouTube. Karena di YouTube entah kenapa saya belum pernah lihat orang yang bikin video cara impor karakter game-game gacha ke Blender. Entah kenapa nggak ada yang buat. Mungkin ada sebuah regulasi atau apa kali ya yang bikin mereka nggak berani bikin videonya, atau mungkin emang videonya sengaja dirahasiakan, diumpet-umpet, jadi cukup orang yang tahu-tahu aja, yang gabung komunitas ini aja yang bisa bikin animasinya. Entahlah, saya nggak tahu kenapa. Kalaupun ada video tentang cara impor karakter game-game gacha ke Blender, itu setahu saya tutorialnya dalam bahasa Inggris, sedangkan yang saya buat kan bahasa Indo ya. Saya yakin komunitas game-game gacha di Indo itu banyak, besar lah. Makanya saya melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk saya mulai nge-YouTube. Sebenarnya kalau di channel ini saya udah mulai nge-YouTube-nya tuh udah dari 2023 sih, dan kontennya juga bukan animasi, dan nama channelnya juga bukan Wejiaoba waktu itu. Nama channelnya Hizuba, dan konten yang saya bikin ya nggak jelas, cuma sekedar vlog-vlog gabut saya yang tidak bermanfaat lah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jawab ya Bang Nokata 32. Terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya dari Bang Moral Minus. Ini juga teman mutual, dia dari Instagram. Kita sering bertukar pikiran juga. Oke, pertanyaan pertama dari Bang Moral Minus. Sejak kapan belajar 3D? Mungkin bisa dianggap waktu tadi saya pertama kali ngepost MMD ya, 19 November 2023. Jadi udah sekitar 2 kan? Enggak, belum, masih setahun, ya masih setahunan lah hitungannya kalau dihitung dari tanggal ya. Itu masih setahun berapa bulan lah, nggak tahu ya. Oke, terus pertanyaan kedua, lebih milih jadi programmer atau fokus di 3D atau malah dua-duanya? Saya pengennya dua-duanya, karena tujuan saya belajar 3D itu supaya saya bisa mengembangkan game saya sendiri. Saya tuh cita-citanya pengen jadi game developer, teman-teman. Nah, karena di sini saya cuma sendirian ya, saya indie, saya miskin, gak punya duit buat komis orang gitu. Pokoknya saya melakukan banyak halnya tuh sendiri, teman-teman. Jadinya ya saya belajar sendiri. Iya, saya belajar sendiri. Pada awalnya saya cuma belajar tentang cara ngoding-ngodingnya doang, bagian skripnya atau apanya lah itu bahasanya. Terus karena rasa penasaran saya yang tadi tentang bagaimana cara industri animasi atau game membuat model, dan saya ingin menuangkan ide saya. Nah ya, di situ saya tertarik belajar 3 dimensi, dan akhirnya saya malah fokus ke sana. Jadi tentang game development saya malah jadi melupakannya. Tapi tetap ada niat saya bakal balik lagi untuk mengembangkan game saya. Tapi belum ada rencana sih pengen bikin game apa atau gimana gameplaynya, mekaniknya ya teman-teman ya. Game engine yang saya gunakan itu Unity ya. Jadi lebih milih jadi programmer atau fokus di 3D, saya pengennya dua-duanya supaya saya bisa bikin game sendiri. Tapi kan game butuh musik. Nah ya itu, buat musiknya saya nggak tahu ya. Mungkin saya cari musik gratisan yang royaltinya bebas gitu, yang ada yang lisensinya boleh dipakai buat penggunaan komersil. Oke lah ya, itu aja sih. Semangat Bang Hisba, nggak lama channelmu trending pasti. Oke, makasih Bang Moral Minus atas pertanyaannya dan atas harapannya. Kamu orang yang baik. Oke, dari Bang Rie 8773, live buat 3D modeling karakter Genshin Impact kapan? Sebenarnya saya itu fokusnya ini ya, ke bagian animasinya. Kalau buat modeling saya tuh payah teman-teman, saya belum belajar. Tapi kalau ada kesempatan, saya akan belajar. Kapan kesempatan itu datang? Mungkin kalau saya nggak lolos UTBK ya, kan nanti saya bakal nganggur tuh, bakal di rumah aja kebanyakan. Nah, di situ kesempatan saya untuk belajar modeling, karena waktunya sangat luas. Kan kalau mau UTBK lagi, saya harus nunggu tahun depan dong, 2026. Ya, jadi kalau untuk modeling, saya masih belum belajar. Kalau saya sudah belajar, saya sudah lumayan ahli dalam hal tersebut, mungkin bisa lah saya nge-live. Ngomongin soal live, saya tuh bukan orang yang gimana-gimana ya, orang yang kalem aja. Jadi kalau aku fokus mengerjakan sesuatu ya aku bakal diem aja gitu. Kan biasanya orang tuh kalau nge-live apa sih, main game ya atau apa, live streamer. Nah, kan saya bukan live streamer, jadi teman-teman jangan harap tiba-tiba saya teriak-teriak kayak iSoulSpeed, kayak Windah, apalah GG Gaming guys, bocil kematian kayak gitu. Enggak, jangan harap kayak gitu ya. Makasih ya Bang Rie 8773. Semoga jawaban saya menjawab pertanyaan Anda dan Anda puas dengan jawaban saya.
Oke, makasih Bang Rie 8773 sudah bertanya. Selanjutnya dari Bang Maximiliano Jayden Flut. Pertanyaan pertama, apakah berencana untuk membuat tutorial 3D lain, membuat mobil, rumah, dan lain-lain? Mungkin akan saya buat kalau saya sudah jago modeling ya. Tapi sekarang saya belum jago modeling ya, saya cuma sekedar menganimasikan karakter saja. Oke, pertanyaan keduanya, Abang fanboy Intel, AMD, atau Nvidia? Aku bukan fanboy mana-mana ya Bang Maximiliano Jayden Flut, karena aku nggak ngikutin tentang perkembangan GPU ini. Aku nggak ngikutin perkembangannya, jadi ya mau Intel, AMD, atau Nvidia, kalau emang ada di laptop atau device-nya mahal, jadi mau Intel, AMD, atau Nvidia. Kalau device-nya mahal, saya anggapnya ya udah berarti itu udah seri yang bagus, udah gacor. Ya udah gitu aja. Maksudnya kan kalau orang yang ngikutin pasti tahu lah ya. Ini nih Intel Arc lebih bagus daripada RTX 5090 karena ada ininya, ada apa? VRAM-nya lebih gede apa yang kayak gitu. Ya itu kan buat orang yang ngikutin. Kalau saya nggak ngikutin, jadi ya udah saya mau pakai aja. Asal device-nya mahal pasti udah jelas itu gacor. Ya udah, makasih Bang Maximiliano Jayden Flut sudah bertanya. Semoga jawaban saya menjawab pertanyaan Anda. Selanjutnya ada dari Bang Valzero. Pertanyaannya, gua lihat lu coding juga di bio YouTube. Lu codingnya coding apa Bang? Web dev, game dev, atau emang kuliah jurusan IT? Saya tuh belum kuliah, saya masih akan kuliah teman-teman. Saya sekarang di SMK udah kelas 12, jurusan saya itu RPL, rekayasa perangkat lunak. Jadi yang dipelajarin di sana tuh kebanyakan di sana tuh materinya tuh tentang website. Kan cita-cita saya pengen jadi game dev, bukan jadi orang bikin website. Makanya kalau di sekolah saya kayak nggak terlalu semangat buat bikin websitenya, buat mengikuti materinya. Ya karena itu tujuan saya belajar RPL bukan untuk itu. Oh ya, katanya di perkuliahan juga tuh, kalau kuliahnya jurusan sistem informasi atau apa, nanti materinya bakal bikin website juga. Saya nggak tahu ya bakal ada bikin game atau gimana. Jadi untuk kuliah saya jurusannya lebih milih nggak masuk ke IT lagi deh. IT mah saya coba belajar sendiri aja. Saya milih masuk sastra supaya bisa bahasa asing dan bisa kabur aja dulu. Hehehe. Oke, makasih Bang Valzero sudah bertanya. Semoga jawaban saya menjawab pertanyaan Anda. Dari Bang Meteor 6021. Bang, coba live bikin MMD, terserah apa aja di Blender, live sambil chill dan belajar bareng. Mungkin akan saya buat karena masih ada beberapa pertimbangan, yaitu koneksi internet saya bukan yang cepat-cepat banget, sama yang saya bingung kan ini live bikin MMD, kan MMD nanti pada akhirnya untuk jadi video kan di render, terus pas laptopnya lagi ngerender saya kudu ngapain? Biasanya saya kalau lagi ngerender ya saya tinggalin makan, saya tinggalin tidur, saya tinggalin ngapain kayak apa, buang air besar. Masa penonton nanti cuma lihat apa layar kosong gitu doang, nggak ada suara lah, orang baru lihat bentar langsung keluar lagi live-nya. Sama yang tadi saya bilang, saya kan orangnya bukan orang yang gimana yang tiba-tiba teriak ya, kayak apa ya, kepribadian saya nggak kayak iSouthSpeed atau kayak Windah gitu yang asik buat ditonton, yang ribut chaos apa gimana, nggak. Saya ya yang santai aja. Nah itu yang saya takutkan, yang saya pertimbangkan, nanti kalau saya kayak gitu penonton bakal bosen dong nonton live saya. Tapi kalau cuma sekedar bikin video tentang bikin MMD, saya bisa, dan saya nggak perlu mempertimbangkan apa sih. Ya udah itu aja. Makasih Bang Meteor 6021 telah bertanya. Semoga pertanyaan saya Semoga jawaban saya menjawab pertanyaan Anda. Oke. Dari Bang Miorin 66000 Bang mau nanya, kenapa shader untuk model Furina nggak ada di bagian face-nya ya? Sama kayak MMD model Furina, di bagian face-nya nggak ada shadernya. Kalau model MMD emang kan secara default dimasukin ke Blender atau ke MMD ya emang nggak ada shadernya. Emang harus dipasang shader tuh, nggak default ada gitu. Kecuali kalau yang di video Genshin yang pertama tuh, yang cara impor itu kan emang ada add-onnya ya, masukinnya ada setupnya ya, jadi ya pas dimasukin karakter langsung ada shadernya. Dan di sini Bang Miorin nanya lagi, kenapa shader untuk model Furina nggak ada di bagian face-nya ya? Maksudnya shader itu gimana? Apa maksudnya shadow kah? Face shadow? Kalau misalnya nggak ada, itu mungkin karena nggak ada file avatar girl text face light map gininya ya, atau face shadow atau ininya lah yang kayak gini.
Ini tuh supaya buat bikin shadownya. Jadi kalau model Genshin itu dia untuk shadownya pakai tekstur, bukan, iya, jadi shadownya ya dari tekstur dia dapat shadownya. Dan mungkin kalau misalnya nggak ada shadownya, dia nggak ada file ini, jadi ya udah polos aja gitu, nggak ada shadownya. Setidaknya ya saya nebak ya, yang dimaksud Bang Miorin ini shader di bagian face maksudnya shadow apa bukan, itu yang saya tebak, saya nebak ya. Jadi saya nggak tahu sebenarnya yang dimaksud Miorin gimana, Bang Miorin gimana, apa mungkin nggak ada outlinesnya, atau mungkin mukanya nggak cerah atau gimana ya, saya nggak tahu. Terima kasih Bang Miorin 66.281 telah bertanya. Semoga jawaban saya menjawab pertanyaan Anda. Selanjutnya dari Bang Reza Kamil F4G. Wih, 4G, 5G dong. Spesifikasinya apa Bang? Pakai Blender. Tadi sudah saya jawab ya di bagian pertanyaannya Bang Chandra Bayu ya. Bang Reza Kamil bisa lihat ya. Jadi itu spesifikasi yang saya gunakan ya. Oke, makasih Bang Reza Kamil F4G sudah bertanya. Semoga jawaban saya menjawab pertanyaan Anda. Lanjut dari Bang Atroxia 3946. Apa motivasi ente belajar Blender Bang? Padahal lebih simpel dan ringan pakai MMD untuk bikin animasi Genshin, HSR, WUA, dan sebagainya. Karena keterbatasan yang dimiliki MMD. Di MMD itu seingat saya, di MMD secara langsungnya ya, itu nggak ada fitur skala. Jadi kita tidak bisa mengatur ukuran model karakter kita. Misal teman-teman punya dua model nih, misalnya model Gundam sama model Clay misal. Terus pas diimpor model Clay-nya malah lebih gede dari model Gundam. Ini kan nggak lore akurat ya. Seharusnya model Gundam dong lebih gede daripada manusia biasa, daripada manusia gitu, daripada Clay gitu kan. Kalau mau kayak gitu, teman-teman harus edit di aplikasi yang terpisah. Kalau nggak salah namanya PMX Editor ya. Dan ya udah, teman-teman aturnya di situ. Pas diimpor lagi ke MMD, tahu-taunya malah masih kurang besar atau mungkin terlalu besar gitu model Gundamnya misal, itu teman-teman harus balik lagi ke PMX Editor buat ngatur lagi terus impor lagi gitu. Yang saya males tuh gitu, dia apa namanya, tidak, mungkin bisa saya bilang tidak fleksibel ya. Dan juga karena Blender lebih powerful, dan Blender juga dipakai dalam industri animasi. Ya, industri animasi setahu saya tuh pakainya Maya. Kalau nggak Maya ya Blender, kalau nggak itu ya paling Cinema 4D ya. Wes, kucing naik, jangan naik dong, mau keluar. Iya, jadi itu motivasi saya untuk belajar Blender. Dan emang MMD itu lebih simpel dan ringan ya, tapi UI-nya kalau menurut saya itu jadul. Oh ya, untuk shader, soal shader di MMD setahu saya ada shader Genshin-nya Manasiku ya. Kalau untuk shader HSR dan WUA saya belum pernah tahu apakah ada di MMD atau enggak ya. Ya udah, jadi gitu motivasi saya belajar Blender, karena Blender lebih powerful, dan juga karena saya males pakai MMD karena fitur tadi, nggak ada fitur skala-skalaan, kita nggak bisa ngatur model karakternya secara langsung di MMD. Oke, Bang Atroxia 3946, semoga ini menjawab pertanyaan kamu ya. Terima kasih Bang Atroxia sudah bertanya. Lanjut dari Astark MND. Pertanyaan pertama, kenapa nama channelnya Wo Jiaoba? Oke, akan saya bahas. Wo itu bukan Wo Prabowo ya, atau Wo Jarwo. Bukan, tapi Wo-nya Wo dalam bahasa Mandarin. Wo artinya aku. Terus Jiao juga dalam bahasa Mandarin itu artinya dipanggil, to be called. Jadi Wo Jiao itu artinya aku dipanggil. Dan kalau Ba, untuk Ba-nya itu ya nama panggilan saya yang diringkas lagi. Nama saya kan Hisba. Kalau orang manggil saya biar lebih ringkas, lebih simple, lebih pendek, manggil saya jadinya cuma Ba. Ya, jadi nama channel Wo Jiao Ba ini ya artinya aku dipanggil Ba. Gitu teman-teman. Oke, pertanyaan kedua. Apa abangnya main game-game yang abang animasiin sendiri di channel ini, kayak HSR, Genshin, dan kenapa alasan main game ini dulu? Saya mainin game-game yang saya animasiin di channel ini. Alasan mainnya tuh karena waktu itu ya, 2021, saya tuh lagi semangat-semangatnya main Free Fire. Untuk di Free Fire, saya punya target untuk mencapai rank Master. Itu tuh di bawah rank yang tertinggi. Yang tertinggi itu Grandmaster ya, setidaknya dari yang saya ingat ya. Yang tertinggi itu Grandmaster, dan di bawah Grandmaster ada Master. Di bawah Master ada Heroic, di bawah Heroic ada Diamond, dan seterusnya lah. Nah, ketika saya sudah mencapai rank Master, saya jadi nggak ada motivasi lagi buat main Free Fire. Ya udah. Jadi saya coba main Genshin, dan
saya jatuh cinta dan asik Genshin. Ya udah, gasin lah, main Genshin terus. Jadi Free Fire-nya ditinggalin sama saya. Wah, pokoknya mantep deh saat itu main Genshin. Iya, kerasa mantep karena belum ada kompetitor lain. Kalau untuk HSR saya mainnya karena ini, karena itu juga game buatannya MiHoYo. Jadi ya satu developer sama Genshin. Ya kenapa saya nggak mainin juga? Lagian stylenya kan juga sama, anime juga, konsepnya juga sama, game gacha anime gitu. Jadi ya gasin aja main. Oke, makasih Bang Astark MND telah bertanya. Semoga jawabannya menjawab pertanyaan Anda. Lanjut dari Bang Raing Im 7729. Pertanyaannya, Bang, lu karbit gak? Sebenarnya yang bisa menilai kayak gitu tuh orang lain ya. Tapi kalau menurut saya sendiri, saya nggak karbit. Alasannya, ya walau waifu saya ada 3, istri saya ada 3, setidaknya itu yang ada di hayalan saya. Ada 3 ya. Ember, yang pertama Ember, kedua Chiori, yang terakhir Tingyun. Saya mencintai ketiga karakter itu karena ada alasannya. Yang pertama si Ember, saya cinta Ember karena personalitinya. Iya, personalitinya, kepribadiannya. Dia tuh optimis, ceria, senyum gitu ya. Dan semangat. Ya, pokoknya energinya positif lah si Ember ini menurut saya. Makanya saya jadiin dia istri. Dan juga yang waifuin Ember tuh dari sekian banyak player Genshin tuh berapa persen? Pokoknya dikit kan. Makanya gas, saya waifuin Ember, saya jadiin istri. Terus yang kedua Chiori, saya suka Chiori karena kepribadiannya juga yang apa? Yang bombastic side eye, tau gak lu? Kayak apa, Judas apa sih bahasanya, ya itulah cewek yang bombastic side eye gitu. Dan juga aku ngebayangin kalau misalnya punya istri kayak Chiori, pasti saya tiap hari bakal dimarahin karena saya bangunnya siang mulu. Soalnya saya yakin Chiori ini adalah tipe orang yang kalau tipe cewek yang kalau jadi istri itu dia marah-marahin suaminya terus, tapi itu demi suaminya bisa berkembang gitu. Jadi marah-marahnya dalam konteks yang positif gitu loh. Dan juga karena desainnya Chiori yang wow, pokoknya cakep lah. Rambutnya juga cakep tuh. Semenjak pertama kali dia muncul, saya langsung jatuh cinta. Makanya Chiori aku jadiin istri kedua. Yang terakhir istri ketiga yaitu Tingyun. Itu saya waifuin, saya jadiin istri karena pertama tuh dia karena rasa empati saya, empati atau simpati ya bahasanya. Ya, karena Tingyun ini kalau di komunitas suka dibercandain gitu, lehernya kretek lah. Tingyun lehernya kretek apalah. Dan itu saya jadi merasa apa? Empati, simpati, ya apalah itulah, pati-pati lah. Saya jadi merasa kayak gitu. Dan ketika saya lihat lagi karakter Tingyun ini, memang dia tuh sebenarnya cantik. Pokoknya sangat waifuable banget lah. Tapi sayang aja mati. Namun HoYoverse membangkitkan lagi si Tingyun ini lewat perantara Ruanmei. Dan akhirnya Tingyun kembali hidup menjadi bintang 5. Menjadi karakter bintang 5. Dan namanya, panggilannya jadi Fugue ya apalah gitu ya. Jadi tapi kalau saya tetap manggilnya Tingyun ya, karena ya kan itu cuma nickname aja kan, Fuge gitu. Dan juga karena ya Tingyun cantik, sama Tingyun adalah waifu pertama saya yang bukan sepenuhnya manusia. Dia kan Foxian ya, telinganya aja rubah-rubah gitu, dan juga ada ekornya. Ya udah gitu aja. Iya, dan jadi itu alasan saya mencintai ketiga karakter tersebut. Jadi kalau dikata karbit, kalau menurut saya sendiri ya enggak lah, karena kan saya ada alasannya gitu, jelas. Soalnya kalau karbit yang saya lihat tuh, teman-teman saya yang di Facebook yang karbit itu biasanya setiap ada karakter baru pasti langsung diklaim sebagai istrinya. Kan kalau saya enggak gitu loh. Sama pasti mereka menggunakan alasan dari ChatGPT gitu, kayak 1000 alasan kenapa aku cinta siapa, misal aku cinta Changli, pertama karena rambutnya bla 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 bla. Itu sebenarnya kan digenerate pakai AI jawabannya. Bukan murni dia sendiri. Oke, ya udah gitu aja Bang Raing Im ya. Bang Raing Im 7729. Semoga jawaban saya menjawab pertanyaan kamu, Bang. Terima kasih sudah bertanya. Lanjut dari Bang Seja_T. Pertanyaannya, yang pertama, harus make 2 blender yang berbeda kah untuk masukin model HSR GI dan HI3? Kalau untuk HSR GI dan HI3 nggak harus pakai 2 blender yang berbeda. Teman-teman bisa pakai aja blender biasa, nggak harus pakai Guanjin. Itu tuh sebenarnya tergantung shader yang teman-teman pilih aja. Kalau untuk shader Genshin kan emang bisa di blender, dan shader HI3 yang pakai model MMD itu kan juga emang bisa di blender biasa. Nah, kalau untuk HSR shader ini kan ada 2. Dia ada HSR shadernya 222 sama Stellar Tune-nya Festivity. Nah, kalau teman-teman pakai Stellar Tune-nya Festivity, teman-teman wajib pakai Guanjin, karena kalau pakai blender biasa itu shadernya di bagian muka karakternya malah hitam. Itu udah pernah saya bahas di video
HSR yang kedua ya. Nah, kalau untuk HSR shadernya 22, dia bisa dipakai untuk Blender biasa dan juga bisa dipakai untuk Go Engine. Jadi kalau nggak mau pakai dua Blender yang berbeda ya, berarti teman-teman jangan pakai Stellar Toon-nya Festivity gitu loh. Pakai HSR shader-nya 222. Otomatis ketiga model itu, GI, HI3, HSR itu bisa diimpor ke Blender biasa, ke satu Blender aja gitu loh. Pertanyaan keduanya, punya niat jadi YouTuber gede? Sebenarnya kalau saya pengen jadi YouTuber gede, ya berarti saya punya niatnya. Iya, saya pengen jadi YouTuber gede supaya duitnya banyak. Tapi ada yang saya takutkan, yaitu kalau saya udah jadi YouTuber atau konten kreator besar, saya takut kena yang namanya NPD, narsistik, apa sih? Bla bla bla, D-nya disorder aja. P-nya gue nggak tahu apaan. NPD, narsistik, apalah, D-nya disorder. Ya saya takut kena itu, dan saya malah kepikiran ya udah saya jadi YouTuber biasa aja kali ya. Maksudnya kalau saya jadi YouTuber biasa aja itu kan membuat saya jadi ya merendah aja gitu loh. Rendah hati ya, bukan rendah diri. Jadi saya ke orang lain juga tetap humble, tetap ramah gitu. Ya udah, jawaban saya ya begitu aja untuk pertanyaan nomor 2 ya Bang. Pertanyaan ketiganya, adakah model Blue Archive? Kalau di laptop saya nggak ada modelnya, karena saya emang nggak main Blue Archive. Saya cuma tahu beberapa karakternya aja, kayak yang sering dijadiin meme tuh, Shiroko. Siapa sih yang pakai baju olahraga itu ya? Pokoknya ngono lah, lupa saya namanya. Terus yang pakai kipau, Kisaki. Ya, Kisaki kan namanya, saya lupa. Terus yang yang pakai baju bani itu Asuna, sama siapa lagi? Ada Noah, ya Noah. Sama yang rasis tuh, siapa yang rasis? Momoi. Momo ya namanya ya, saya lupa. Sama yang karakter satu lagi tuh yang kulitnya hitam yang dirasisin Momoy, saya nggak tahu namanya, lupa. Ya saya cuma tahu beberapa karakternya doang kalau soal Blue Archive. Mungkin nanti bakal saya mainin juga supaya saya bisa bahas tentang Blue Archive. Tapi kalau Bang CZT pengen nyari model Blue Archive, coba aja cari di Playbox, mungkin ada ya. Ya udah, makasih Bang CZT sudah bertanya. Semoga ini menjawab pertanyaan Bang CZT. Selanjutnya dari Bang It's Me Agnes. Pertanyaan pertama, Bang, buat impor karakter HSR tanpa pakai Go Engine bisa gak? Bisa, tapi harus pakai shadernya HSR-nya 222. Nggak bisa pakai Stellar Toon. Pertanyaan keduanya, kenapa saat download file karakter untuk bentuk Blender, ada beberapa part yang hilang? Contohnya kalau saat sepatunya bisa dilepas, kakinya nggak ada. Padahal di keterangan download ada penjelasan sepatu bisa dilepas. Saya kurang ngerti maksudnya tuh gimana file karakter bentuk Blender. Mungkin maksud pertanyaan kedua ini, kenapa model karakter ketika salah satu bagian partnya dilepas itu malah kosong, nggak ada kulitnya? Mungkin gitu kali ya pertanyaan dari Bang It's Me Agnes ini. Kalau pertanyaan gitu saya bakal jawab, itu karena optimalisasi, iya, salah satu bentuk optimalisasi yang dilakukan oleh game developer. Lagian juga kan nggak ada fitur buat nelanjangin karakter gitu, jadi untuk bagian kulitnya ya nggak perlu ditunjukin juga kan. Kalau kasusnya gamenya ini ya, game-game gacha ya, jadi ya nggak perlu ditunjukin juga gitu, buat apa. Kalaupun mereka mungkin ngumpetin pas baju dilepas itu ada si bagian kulitnya, itu ya cuma polos aja gitu, nggak bakal ada pentilnya. Ya udah, jadi kayak gitu. Jadi jawaban untuk nomor 2 ya. Ya udah, itu aja dari saya ya, jawaban saya Bang It's Me Agnes. Semoga menjawab pertanyaannya ya Bang It's Me Agnes. Terima kasih telah bertanya. Terus selanjutnya dari Bang Reed Entertainment 2146. Pertanyaannya, lebih enak ketupat atau lontong? Saya nggak bisa jawab karena keduanya enak. Kalau ketupat makannya pakai sayur apa tuh namanya yang ada labunya, labu dipotong-potong. Ya saya nggak tahu lah sayur apa namanya. Apa mungkin emang namanya sayur labu? Ya itu, makan pakai itu enak tuh. Kalau lontong juga sebenarnya bisa dimakan pakai sayur labu itu, tapi seringnya kalau makan lontong itu saya makannya pakai sate, jadi nikmat-nikmat juga. Kedua hal itu jadi nikmat-nikmat juga. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan saya lebih suka yang mana, karena keduanya saya suka-suka aja gitu. Oke, makasih Bang Reed Entertainment 2146 telah bertanya. Semoga jawaban saya menjawab pertanyaan kamu ya. Oke, terakhir dari Bang Rizky Bintang Malika. Ini juga salah satu teman mutual saya. Kita sering bertukar pikiran juga di Instagram. Oke.
Sip, mau nanya sih Bang. Oke, sip. Pertanyaan pertama, biasanya dapat informasi seputar 3D itu di mana Bang? Ya, kalau untuk konteksnya 3D game-game gacha ya dari servernya Omatsuri, buatannya Festivity, linknya ada di deskripsi. Saya dapat dari situ biasanya. Pertanyaan keduanya, apa yang membuat abang tertarik sama animasi 3 dimensi? Ya, salah satu alasan yang sama ya, dengan yang sudah saya jawab sebelumnya, karena saya ingin menuangkan ide-ide saya ke dalam sebuah, ya pokoknya saya ingin menuangkan ide-ide saya lah. Pertanyaan ketiga, biasanya kan kalau gue cari-cari tutorial di YouTube kan banyak yang nggak to the point. Nah, apa alasan abang bikin tutorial ini? Bikin tutorial to the point maksudnya? Itu karena My Bebek Theory pernah berkata, Many have expressed displeasure both publicly and privately about my personality, and have complained that my words can be hurtful. But if you ask me, all those showy pleasantries, greetings, and compliments are far more of a waste of everyone's time. If simply stating the facts seems hurtful, then perhaps they are too insecure. ya karena alasan itu saya membuatnya. Ini sejalan dengan idealisme saya, dengan pemikiran saya. Kenapa harus bertele-tele gitu, kenapa harus basa-basi gitu. Langsung aja kan to the point gitu. Karena kalau nggak to the point ya buang-buang waktu. Ya udah gitu aja. Oke, terima kasih Bang Rizky Bintang Malika. Semoga jawaban saya menjawab pertanyaan Anda. Dan total ada 17 komentar. Ya udah, selesai. Selesai, hore. Pertanyaannya udah habis semua. Makasih teman-teman yang udah nanya ya. Dan ya udah mungkin segini aja videonya. Untuk next Q&A bakal saya adain di 3000 subscriber. Oke? Makasih teman-teman yang sudah bertanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Zaijian. Karena mereka tak ikut merasakan indahnya hidup, jatuh hati padamu. Sekali lagi aku kan menjelaskan, bukan pilihan bagiku.